Halo, selamat sore, Jak. Sore Kak, hai. Hujan nggak di sana? Enggak, tapi Nggak. tadi siang sih hujan. Hujan. Masih hujan terus di Jabodetabek? Atau emang Udah enggak sih? karena itu nggak sih? Apa? Rekayasa cuaca pakai garam? Gak Itu sih tahu. gitu sih. Gimana kabarnya? eh Ya gitulah. Bosan nggak sih ditanyain kabar terus? Kabarnya nggak ada yang aneh-aneh. Tapi Kabarku ujian. ujian lagi? Iya, UTS? enggak, Cepet. emang tiap hari ujian. Ah, ujian? Ujian sekolah atau ujian hidup? Sekolah, sekolah. Oh, Dan itu sekolah. termasuk hidup. Iya sih. Buat anak SMA ujian sekolah ada ujian hidup. Kok bisa setiap hari ujian? Gak tahu emang begitu pokoknya. Jadi tiap bulan tuh selalu ujian selama 3 minggu lah. Setiap bulan 3 minggu. Berarti seminggu nggak? Cuma seminggu doang nggak gitu? Iya, cuman seminggu doang buat belajar belajar biasa dan itu pun untuk persiapan ujian minggu depannya lagi. Gokil, keren banget sekolah Mantasan. Sekolahnya mahal. Kurikulum kamu kurikulum Merdeka atau Cambridge sih? Merdeka, Merdeka. Merdeka masih enak sih. Oke, Hmm. kita lanjut Nah, kelas hari ini. Solusi analitis. Ini masih nyambung sama kemarin, tapi hari ini kayaknya kalau kamu buka Algonovanya, nggak banyak, bukan nggak banyak sih. Nanti ada nomor satu nggak ada soal, yang nomor duanya ada 7 soal, bisa dipilih, disuruh ambil data via Kaggle, kemudian dieksplorasi sama dibersihin, dan bisa juga ditambahin visualisasi. Tapi di sini nggak dijelasin visualisasi, tapi ada. Aneh banget. Jadi hari ini nah. sebenarnya simpel, banyakan yeping sih aku hari ini kemungkinan ya. Ada 227 slide, kan nggak aneh banget. Intinya di sini sebenarnya aku setelah aku baca-baca tadi dirangkum bahwa ini tuh kayak step untuk menganalisis data, kemudian membuat hipotesis, menguji hipotesis, kemudian eh, gimana caranya pitching, dan gitu sih. Hal yang bersifat teknis sebenarnya cuma hal-hal yang sama yang kemarin, kayak gimana gunain apply, gunain group by, tapi ini nggak dibahas secara soal. Jadi itu cuma informasi bahwa oh ini kemarin ada ini dan ini dan ini, dan itu terserah usernya mau gunain untuk data analis atau enggak. Nah, jadi hari ini lebih dititik beratkan ke step untuk kerangka berpekerja untuk data analis. Oke, nah ini intinya ada tantangan baru, nanti ada pitching. Intinya ada simulasi pitching gitu, ada 7 kumpulan data. Kemudian presentasinya harus ada presentasi juga secara struktur, dan itu cuma berlangsung 2 sampai 3 menit karena ya emang kenyataannya cuma 2 sampai 3 menit untuk menyakitkan investor. Bahkan kadang lebih ekstrim lagi, pitching itu eh, simulasinya adalah kalau kamu ketemu investor di lift dan kamu sama investor doang, itu pitchingnya saat lift masuk dan keluar, nah itu tuh harus digunakan dengan waktu yang tepat. Jadi 2 3 menit kadang juga bisa dibilang lama karena kan investor kalau eh, lagi banyak yang di pitching gitu kan harus cepat. Mereka biasanya pakai nggak hanya biasanya pakai intuisi juga sih. Jadi mau nggak mau ya untung-untungan juga. Nah, apa aja yang dipresentasiin produk dan idenya, kemudian biasanya target, kemudian kelebihan produk dan tawaran balas apa yang diharapkan investor. Nah, tawaran balasan biasanya menuju ke sharing profit atau enggak apa ya namanya? Pembagian saham juga bisa. Biasanya gitu. Menarik sih kalau kamu itu ikut hackathon kali-kali gitu buat proyek bareng sama teman-teman. Ada 3 orang yang ini biasanya terdiri minimal 3 orang. Ada yang developer, kemudian desainer, sama yang satunya kayak PM gitu. Terus buat MVP, minimal viable product, habis itu dipresentasiin cuma berapa menit. Nah, di tahap persiapan pitching, karena kita
kelas data analis berarti harus menghasilkan ide dulu, meneliti datanya, kemudian membuat tahap visualisasi dan membuat presentasi ke investor. Kenapa ada visualisasi dan kenapa nggak angka? Karena orang lebih cepat nangkap visual daripada angka. Jadi visualisasi di sini akan ditekankan walaupun nggak dipraktekkan. Aneh banget. Jadi emang kalau presentasi biasanya lebih ke visual, kayak bagan-bagan, histogram dan sebagainya. Ini pengertian doang menurutku nanti bisa dibaca di bagian satu. Jadi kita akan ngebut. Nah, ini tadi ada nih kumpulan datanya di kalau kamu buka di Algoritma bagian 2 itu ada 7 kasus, ada beberapa kolom dan ada yang udah dibersihin, ada yang tidak dibersihin. Jadi nanti sepertinya kayaknya bebas deh. Ini diminta satu dong nggak sih? Soalnya ada 7 kan? Kan kayak aneh banget dibuat semua. Nggak tahu. Setahu tadi aku baca dipilih ini. Disuruh pilih satu, kemudian kerjain yang bagian nomor berapapun. Tapi kan itu kebukanya baru bisa kebuka di Agonova satu-satu ya. Atau enggak ini nanti eh, kalau kamu buka yang bagian satu Algonova kan ada PPT ini nih. Di tulisan kasusnya ini, contoh kasus ini bisa diklik aja masuk nanti udah ke Kaggle. Kalau udah di Kaggle, download aja, udah. Mau zip atau mainin langsung di Kaggle atau pakai terminal CLI juga boleh atau CURL boleh atau di export as croissant aneh banget. Gitu. Jadi nanti pilih aja, menurutku satu aja nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih menantang sih ambil yang kasus 7 sih. Ada 39 kolom dan 54 baris. Jadi menarik. Tapi ya kalau mau simpel sih hasil ujian ini sih udah bersih, gunain aja. Tujuan dari tahap analis adalah untuk menentukan jawaban atas pertanyaan yang peneliti. Jadi karena kita benar-benar nggak punya peta data analis, jadi kita harus membuat serangkaian pertanyaan dan pertanyaan kita harus bisa dibuktikan dengan data tersebut. Nah, artinya kita harus membuktikan atau menyangkal hipotesis yang dikemukakan oleh penulis proyek. Jadi kita punya pertanyaan, pertanyaannya itu nggak harus dijawab dengan benar, tapi boleh dijawab dengan salah. Namanya itu hipotesis. Jadi ada hipotesis itu kayak eh, mungkin kamu tahu ya kayak bahwa Indonesia negara maju gitu. Contohnya hipotesisnya adalah Indonesia negara maju. Apakah itu terbukti benar atau tidak? Itu harus dibuktiin. Kalau iya, kenapa? Kenapa Indonesia bisa dibilang negara maju? Kalau tidak, kenapa dia dibilang tidak negara maju? Jadi ini pembuktiannya adalah dua arah, iya atau tidak, untuk dari pertanyaan itu. Pernyataan malah sebenarnya. Membuat pertanyaan, habis itu membuat pernyataan, habis itu dibuktiin pernyataannya. Atau enggak sebenarnya pertanyaannya, atau gimana ya? Bingung nggak? Pertanyaan, pernyataan, sama hipotesis. Sebenarnya hipotesis pertanyaan, pernyataan sama sih. Intinya pertanyaan, hipotesis, menguji hipotesis. Contoh, ya pertama hipotesis ya. Apakah negara Indonesia maju? Kemudian pertanyaannya, eh, itu hipotesisnya adalah apakah itu benar? Habis itu pertanyaannya adalah seberapa maju kalau ya maju ya. Seberapa maju Indonesia itu juga bisa di- jadi pertanyaan dan dibuktikan dengan data. Mungkin membingungkan, aku pun bingung menjelaskan. Jadi kita lanjut dulu. Contoh ini ada berapa ya? Ya 8 tuh tadi. Setiap 8 kok cepet banget di atas. Nah ada 8 kan. Nah setiap 1 sampai 8 ini ada contohnya. Idenya proyeknya apa, pasarnya apa, targetnya apa, contoh pertanyaannya apa, dan hipotesisnya. Ini contoh kalau yang di hasil ujian, karena ide proyeknya adalah kursus persiapan bagi pelamar, jadi ini kayaknya orang yang ingin membuat layanan pendidikan gitu, kayak buat aplikasi biar orang untuk belajar
untuk mempersiapkan pelamaran. Kemudian dia buat pertanyaan untuk pasarnya nih. Bagaimana cara menarik pelamar ke kursus persiapan? Jadi ini langsung tujuannya adalah customer itu mau membeli kursus mereka. Habis itu, kayaknya dia harus membuat hipotesis deh. Nah, hipotesisnya adalah mengikuti kursus persiapan meningkatkan hasil ujian bagi pelamar dan keluarga kedua orang tuanya tidak memiliki pendidikan tinggi. Dari pertanyaannya, dia membuat hipotesis bahwa kayak klaim sih hipotesis di sini jatuhnya. Klaimnya kayak ini loh, tempat kursus aku itu bisa meningkatkan hasil ujian untuk mau melamar loh. Jadi kan kayak melamar kita kan ada tesnya. Nah, kalau kamu ikut punyaku, kamu bakal berhasil lolos ke ujiannya nih. Dan keluarga kamu bakal membeli, walaupun keluargamu tidak memiliki pendidikan tinggi, bisa loh. Jadi sebenarnya ini langsung tujuannya adalah ingin dapat customer. Nah, tujuannya itu diartiin jadi pertanyaan bahwa gimana customer itu mau beli. Nah, hipotesisnya sebenarnya adalah eh, benefit yang akan ditawarkan ke customer. Nah, karena benefit yang akan ditawarkan, dia harus membuktikan apakah benefitnya ini akan terbukti benar. Contohnya kayak obat batuk gitu. Oh, obat batuk ini sekali minum sembuh loh tanpa ada rasa kantuk. Nah, itu hipotesisnya. Jawab dan dia harus membuktikan dengan data bahwa oh ternyata di sini nggak ada bahan yang membuat dia kantuk. Kemudian berdasarkan data 10 dari 9 orang langsung sembuh. Nah, itu tuh juga menjawab hipotesisnya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana orang tetap aja pertanyaannya adalah bagaimana orang tertarik beli obat batuk tersebut. Kalau ini juga gitu. Oke, bingung dengan konsep oke. Nih, bingung atau enggak? Kalau nggak tahu nggak tahu, Bingung. bingung. Tapi coba telah dulu yang ini. Yang dua terbawah di bagaimana cara menarik pelamar kemudian membuat hipotesis. Produk khusus Ini lebih ke konseptual sih. cara menarik pelamar ke kursus persiapan dengan mengikuti kursus persiapan meningkatkan hasil ujian bagi pelamar dari keluarga yang kedua orang tua belum lulus cadangan. Masih bingung kita lihat yang kedua ya, biar nanti dapat gambaran. Kemudian ada negara-negara dunia. Ini ide produknya iklan sosial, pasarnya periklanan, target lembaga pemerintah. Jadi ini kayak ini B2G berarti ya, business to government. Jadi bisnisnya itu lebih langsung ke governmentnya. Biasanya ini kayak perusahaan sebenarnya ini data ini biasa digunakan oleh PBB bagian country development gitu mungkin yang memiliki atau IMF Bank Dunia yang dia juga punya eh, bidang untuk pengembangan negara berkembang. Nah, jadi mereka akan bekerja sama dengan pemerintahan government, makanya ini lembaga pemerintahan. Faktor terus pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Jadi sebenarnya intinya dia ingin buat iklan. Terus iklannya adalah eh, ke government intinya adalah apakah faktor apa sih yang bikin kualitas hidup masyarakat ini berkembang? Sebenarnya bermula dari pertanyaan sih. Sebenarnya bebas banget pertanyaannya. Nah, untuk jawab pertanyaan itu, dia harus membuat hipotesis. Apakah PDB, contohnya kalau datanya di sini kan ada indikatornya kan ada PDB sama angka melek huruf. Ada kolom PDB sama angka melek huruf. Kalau kolom PDB itu kalau kamu tahu di ekonomi SMA harusnya tahu, udah dijelasin PDB adalah intinya belanja negara atau enggak produksi jasa negara. Intinya untuk menghitung seberapa kayanya sebuah negara itu di indikator misalnya PDB. Nanti ada beberapa data yang isinya negara-negara contoh Afghanistan, Malaysia, Indonesia PDB-nya berapa itu biasanya per tahun. Itu kayak total belanja bukan belanja aja sih yang dihasilkan negara. Kemudian sama angka melek huruf. Contohnya yang diambil cuma dua doang, angka melek huruf. Eh, banyak orang yang buta tulisan atau enggak. Nah, itu nanti dikorelasiin.
Hipotesisnya adalah apakah PDB itu tergantung sama orang melek huruf atau enggak. Jadi dia ambil dua kolom di setiap negara. Kalau misalnya negara A PDB-nya di atas rata-rata. Oh ternyata penduduknya juga yang melek hurufnya juga tinggi. Berarti kan itu berkorelasi. Atau enggak ini secara data ya, bukan secara sebab akibat. Walaupun kalau kita tahu sebab akibat, emang negara yang PDB-nya tinggi kan biasanya negara maju tuh. Negara maju biasanya karena masyarakatnya dalam SDM-nya tinggi-tinggi nih. Dan SDM tinggi-tinggi, nggak mungkin SDM tinggi itu nggak bisa baca. Biasanya indikator sumber daya manusia tinggi, biasanya orang bisa baca. Contohnya Singapura, atau negara-negara Eropa. Nah, biasanya kan walaupun mereka nggak punya sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi karena sumber daya manusianya bagus, PDB-nya juga tinggi. Nah, itu nanti dicari korelasiin, diplot gitu datanya. Diplot korelasiin, dan kalau korelasinya bagus, oh berarti PDB itu tergantung sama melek huruf nih. Nah, udah ada hipotesisnya, iya ternyata PDB itu ngaruh sama, melek huruf masyarakat itu berpengaruh sama PDB. Nah, bisa nih yang iklan sosialnya bisa dibuat. Oh ternyata untuk memajuin negara, ngiklanin lah. Sebaiknya pemerintah membuat program inilah, program untuk mengentaskan dari buta huruf selama 5 tahun atau 10 tahun. Contoh Indonesia ini lagi masih stunting sama TBC. Itu aneh banget sih ini. Katanya mau negara maju tapi stunting sama TBC itu masih ongoing untuk diselesain. Dan itu juga salah satunya real kasus. Dari dua ini, bingung nggak pertanyaan sama hipotesis? Sebenarnya pertanyaan itu bebas, asalkan pertanyaannya itu menjawab tujuan. Nah, tujuan di sini dia membuat iklan, dan iklannya adalah karena iklannya iklan sosial, dan datanya adanya itu, makanya ini. Hmm, tapi nanti bakal kita disuruh nanti disuruh bikin pertanyaan sendiri sama itu hipotesisnya sendiri Hmm, kayaknya sebenarnya atau di bakal sini ada? tuh yang 1 sampai 8 itu udah ada semuanya. Mm-mm. Nah, kenapa aku jelasin lebih lanjut? Karena sebenarnya karena contoh yang nomor 2 ini kita digunainnya cuma PDB sama melek huruf. Tapi kan sebenarnya ada 20 kolom nih. Kita nggak tahu sebenarnya apakah kolom-kolom yang lain juga bisa dieksplorasi lagi. Jadi eksploitasi, Hmm. eksploitasi, explore lagi. Jadi sesuai pertanyaan juga. Contohnya misalnya ada populasi tingkat migrasi indikator PDB gitu. Tingkat migrasi aku nggak tahu isinya apa tingkat migrasi. Intinya perpindahan apa ini nggak, belum tahu tingkat migrasinya apa. Contohnya ada populasi indikator PDB melek huruf. Nah, ini kan belum ada, kita nggak tahu jumlah, misalnya negara kayak Indonesia, Cina, Amerika kan negaranya masyarakatnya gede ya. Mm-mm. Kalau dibandingin sama Singapura, jadi populasinya kan mesti banyak Indonesia. Dan angka melek hurufnya itu pasti lebih banyak yang Singapura dong, karena orangnya lebih sedikit kemungkinan ya. Hmm. Rasionya lebih lebih sedikit daripada negara yang lebih gede kayak Singapura atau Indonesia. Nah, itu juga bisa jadiin, kita bisa mainin, membuat kolom baru namanya fitur engineer kemarin, membuat fitur baru lagi. Jadi kayak antara populasi sama melek huruf dibuat fitur baru lagi entah gimana, atau enggak dikorelasiin juga apakah negara yang populasinya itu gede itu angka melek hurufnya kan dikit. Nah, itu juga bisa dicari korelasinya. Nah, itu beda lagi nanti pertanyaannya juga. Pertanyaannya bukan apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, tapi apakah jumlah masyarakat yang banyak itu bakal, intinya orang yang buta huruf itu karena masyarakatnya terlalu banyak sehingga pemerintah itu nggak bisa memberikan akses ke pendidikan semua warganya. Contohnya itu karena masyarakatnya benar-benar meledak di jumlah populasinya. Nah, hipotesisnya adalah yaitu tadi, apakah eh, jumlah penduduk yang banyak itu semakin banyak, bukan semakin banyak ya, jumlah penduduk yang banyak itu, bukan, melek, melek angka
angka melek huruf yang sedikit itu apakah gara-gara jumlah penduduk yang banyak? Ini sebenarnya kayak pertanyaan juga ya hipotesisnya. Tapi harusnya Hmm. kalimatnya bukan pertanyaan kali hipotesis, lebih ke pernyataan bahwa Hmm. jumlah populasi yang banyak di suatu negara itu biasanya jumlah yang melek hurufnya dikit. Hmm. Itu pernyataan, itu hipotesis. Jadi kayak orang jawab dulu, hipotesis itu intinya kayak diagnosa dokter. Nah, diagnosa itu sama dengan hipotesis. Contohnya kamu ke dokter, aku sakit flu, batuk, panas, habis itu menggigil. Dokter langsung buat eh, diagnosa, oh kamu itu sih DB gitu. Itu diagnosa, itu hipotesis juga sebenarnya. Makanya tapi dibuktiin dulu apakah diagnosa atau hipotesis ini benar. Dia ngetes darah dong. Oh, ternyata negatif. Berarti hipotesisnya salah atau diagnosanya salah. Sebenarnya hipotesa sama diagnosa itu sama. Kalau hipotesa memang sering katanya digunain untuk penelitian atau enggak di data analisis pasti digunain. Tapi di penelitian biasanya kalau S1 kan outputnya penelitian ya. Kalau D3 atau D4 outputnya kan alat. Nah, kalau S1 biasanya harus membuat hipotesa Hmm. baru bisa lulus. Entah hipotesanya salah atau benar, nggak apa-apa. Yang penting bisa membuktikan dia salah, dia membuktikan benar. Jadi ini kayak konsep kebenaran. Kebenaran itu harus dibuktikan dia benar dan dibuktikan bahwa itu salah. Ya, pusing nggak tuh? Ini ini lebih konseptual. Jadi ya gitu. Ya, ya, ya. Ngerti, Oke. ngerti. Kalau belum nangkep nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi atau kalau udah nangkep keren sih. Ini banyak banget hipotesisnya ada yang menu McDonald. Contoh ini dia langsung di 24 kolom. Rangkaian produk apa yang McDonald dapat mengganti satu kali makanan tanpa lebih batas kalori? Pertanyaannya. Kemudian dia membuat hipotesis. Untuk sarapan di McDonald, Anda memilih kombinasi produk yang memenuhi standar makan sehat. Jadi kayak, ya udah deh, contohnya sebenarnya kayak gini sih. Intinya hipotesis adalah dia nggak tahu jawaban dia benar atau salah. Dia nyoba. Contohnya misalnya aku ingin dagang makanan apa ya yang laku di daerah ini. Ya udah deh aku jualan nasi goreng. Nah itu hipotesa. Tapi dibuktiin nasi gorengnya ini bakal laku atau enggak dengan data kalau ada analis. Intinya dia Hmm. kayak jawab langsung, tapi jawabannya itu nggak tahu benar atau salah dari Dan pertanyaan. Pertanyaan sih bebas sebenarnya, tergantung penggunaannya. Oke, lanjut. Ini banyak, kalian nanti bisa pilih. Kemudian pasar manakah menurut Anda paling menarik itu dipelajari? Ada ngapain pertanyaan? Oh intinya ada 8 ini sih. Kalau kamu pilih, mau yang milih yang mana? Ada startup, IMDb, penerbangan luar angkasa, lowongan alas detesit, McDonald's, negara berkembang yang hasil ujian. Nanti dipilih aja. Di bagian 2 di Kaggle langsung dibuka, dimainin aja kolom-kolomnya, dibuat fitur baru atau dihapus diisi dengan yang kosong-kosong diisi dan cari korelasi dan sebagainya. Kemudian ada tahapan proses analisis data. Wow. Nah ini kalau tadi tahapan kerangka berpikir sebelum kita bekerja sebagai analis, kalau di sini lebih tahapan saat kita bekerja sebagai analis. Ya, sebenarnya masalah tadi itu ada yang di sebelumnya tadi yang buat pertanyaan dan hipotesis itu ada di scope masalah. Kemudian ada scope ekstraksi, ekstraksi data kayak jadi kayak kita ngelihat data mana aja yang bakal kita gunain. Contohnya ini yang tadi ini, yang ya contoh yang startup ini. Oh, bentar, yang ini aja ya, yang nomor 2. Ekstraksinya adalah dia cuma ambil 2 kolom doang, indikator PDB sama melek huruf. Jadi ekstrak benar-benar diperes gitu, sesuai dengan pertanyaan dan hipotesisnya. Kemudian habis diekstraksi, habis itu dipersiapkan, lihat datanya kosong atau enggak, kosongnya kenapa, kemudian dilihat ini formatnya udah baik atau belum. Soalnya kadang data itu, apalagi CSV ya, Excel ada yang nulis koma itu titik dan koma, benar-benar koma. Jadi itu perhitungan kita bakal nggak bisa dihitung kalau dia ada yang titik, ada yang koma. Kemudian format tanggal juga harus sama semua dan itu dipersiapkan, mainin stringnya, kemudian nah, itu juga. Kemudian di reset, dilihat semuanya, .info setelah dia bersihin,
di apa diekstrak, dipilih kolomnya, dibersihin, persiapkan, datanya udah siap. Habis itu di reset dengan beberapa metode statistik, contohnya mean, rata-rata, kemudian korelasi antara dua kolom atau enggak ya, ya, biasanya cuma korelasi dong ya. Ini statistik di statistik aja sih, mau mean, median, mean biasanya mean, rata-rata. Apakah mau rata-rata? Contohnya rata-rata kolom ini dan bukan kolom sih. Contoh misalnya kamu membuat kategori negara maju itu ternyata PDB-nya rata-rata segini dan negara berkembang rata-rata PDB-nya segini. Nah, itu tuh juga melakukan riset. Jadi melakukan perhitungan statistika itu di bagian risetnya. Nah, kemudian setelah itu ada tahap visualisasi. Nah, tahap visualisasi ini temuan dari risetnya tadi yang bandingin rata-rata negara berkembang sama rata-rata negara maju, PDB-nya itu divisualisasiin. Bisa pakai histogram atau enggak pakai garis gitu juga bisa, atau enggak histogram garis, biasanya lebih simpel garis sih atau histogram. Kemudian larutan itu aku nggak tahu larutannya apa, ini kayak bahasa Indonesia ya, cerpeki tiga atau apa aku nggak tahu. Larutan. Jadi intinya gitu. Setar. Yang ini aku larutan aku nggak tahu. Larutan. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya larutan apa ya? Liquid. Apa? Larutan. Nggak tahu. Larutan. Nah, apa tujuan dari tahap analisis data? Aku nggak tahu tujuannya. Ya, tujuannya adalah menjawab permasalahan. Jadi kalau kamu, ini nggak tahu ya, besok kalau kamu kuliah gimana. Tapi kalau kamu S1 gitu, di bab pertama, itu ada namanya tujuan dari penelitian kamu. Nah, tujuan penelitian kamu itu kan biasanya nanti ditulis tujuannya adalah, nah, biasanya tujuannya adalah masalahnya. Masalahnya dibuat dulu, ditulis masalahnya ini. Kemudian, nah terakhir untuk menjawab tujuan terakhirnya adalah membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, di data analis juga gitu. Dia tujuannya menjawab masalahnya. Dan masalahnya adalah tadi di pertanyaan sama hipotesis. Sebenarnya lebih ke fokus ke hipotesisnya. Pertanyaan itu adalah eh, lebih atas daripada hipotesis. Pertanyaan dulu, habis itu hipotesis, habis itu menjawab hipotesis. Intinya ada stepnya. Pertanyaan, hipotesis, dijawab hipotesisnya. Nanti kalau hipotesisnya udah terjawab, biasanya otomatis pertanyaannya udah terjawab. Nah, itu nanti tergantung pas pitching menyodorkan ke investor mau gimana. Seunik mungkin, sekreatif mungkin. Jadi nggak ada patokan. Yang penting datanya terpercaya, investor terpercaya. Bahkan kalau investor bisa terbohongi itu juga sah-sah saja. Pada akhirnya juga para pitching perusahaan juga 98% gagal. Jadi kan mau nggak mau kan bisa dibilang mereka juga melakukan kebohongan tanpa sengaja atau kan kebodohan tanpa sengaja dengan data-data yang menarik, tapi hasilnya juga tidak sesuai ekspektasi karena sebenarnya banyak variabel yang tidak bisa kita duga dalam kehidupan seperti itu. Iya. Ya, tadi masalah intinya pertanyaan sama hipotesisnya. Ini ada beberapa kunci untuk beberapa pertanyaan. Contoh, pasar mana yang akan bisa dipromosiin produknya. Kemudian, ide bisnis produk yang akan diterapkan. Ini contoh-contohnya. Kemudian, keunggulan kompetitif apa yang dimiliki produk tersebut. Intinya adalah kalau kalau di sini data analis karena eh, scope kita adalah ke investor, kan biasanya data analis kan skupnya kan nggak hanya ke investor ya, biasanya ke kalau di perusahaan bisa ke tim finance, tim HR. Nah, itu tuh beda lagi. Tujuannya mau ke siapa dulu ya audiensnya. Karena audiensnya oleh investor, biasanya gimana caranya produk kita itu dilirik investor. Nah, caranya ini, apakah idenya ini lebih unggul dari kompetitor lain? Apakah produknya ini masuk akal, make sense, akan diterima pasar? Dan kemudian, apakah pasar bakal bisa menerima ini dengan promosi tertentu? Iya, itu bebas. Nah, ini kalau di persiapan, ya tadi, intinya persiapan memuat data-datanya, dipilih, lihat kolomnya, cara intuisi, bukan intuisi ya, cara intuisi boleh, biasanya coba-coba aja semuanya. Dan harus ada alasannya. Dia intinya ambil kolom yang sesuai, kemudian persiapan, kalau di persiapan bersihin, kemudian membuat fitur baru tadi, digabung, dua kolom atau tiga kolom digabung dengan metode tertentu.
digabung jadi kolom baru, dapat insight baru. Kemudian, nah ini tadi intinya ada persiapan data kayak kemarin Vilna ngisi yang kosong, kemudian apply buat ngeplayin fitur semuanya ke satu kolom. Ini ngulang aja ya apply. Kemudian replace juga dan sebagainya. Habis itu riset. Oh, mari kita menggunakan metode mining yang sudah kita ketahui. Nah, kenapa ada tulisan data mining ini? Sebenarnya data mining itu bukan konsep, ya konsep sih yang ada di data analis. Jadi kenapa di bagian riset dibilang data mining? Jadi memang kayak orang yang bertambang aja sih, nambang data. Jadi kita benar-benar punya data banyak, tapi kalau nggak diolah, percuma. Nah, makanya dia harus diolah di data mining. Nah, kalau di sini dia contohnya ya analis data biasa kayak ambil yang ratingnya kayak kemarin ambil dikategoriin rata-ratanya. Kalau contoh tadi negara berkembang sama negara maju PDB-nya itu rata-ratanya berapa? Tapi sebelumnya kalau ini rating kalau negara maju PDB-nya mungkin dikasih sebelum untuk membagi negara maju mungkin kalau udah ada catatan sih standarnya negara maju sama berkembang mungkin gampang nggak usah pakai angka tertentu. Tapi contoh ini juga sama, nyari min antara dua hal di kalau PDB yang maju ini berapa rata-ratanya kalau berkembang berapa. Ini sebenarnya juga sama. Punya filter, intinya mainin aja yang kemarin filter-filternya. Pokoknya mungkin bisa membuat kategori negara yang lain selain maju dan berkembang atau enggak negara menengah. Mungkin bisa dibilang dibilang negara menengah walaupun negara ketiga sih jatuhnya. Nah, di Grubai juga boleh, biar lebih simpel lagi, biar ngelihat datanya lebih menarik. Jadi per kolom yang ini diolah doang. Ini itu aja sih. Banyak banget 127 kalau kita bahas. Cuafe. Bentar, aku mau lihat. Oh, nah ini simulasi buat topik baru memecahkan. Ini kapan sih Algonovanya? Aku bingung. Kita dari tadi belum disuruh buka Algonova. Nggak ada kah? Ya, aku juga bingung. Soalnya nggak ada. Nah, iya kan? Mana? Tapi ada yang bingungin nggak yang pertanyaan hipotesis? Atau berarti ada dua hal hari ini. Membuat pertanyaan sama hipotesis, kerangka berpikirnya dulu. Sama yang kedua adalah proses dari data analisnya. Prosesnya yang ini tadi, yang ini, empat ini Hmm. proses data analis, sama yang membuat kerangka berpikir sebelum bekerja. Itu yang ini tadi. Ide produk, pasar, target audience, pertanyaan, dan hipotesis. Yang masih bingung yang mana atau yang ditanyakan yang dulu mana? Hmm. Nggak ada sih benernya. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada mungkin kita Pok- lanjut aja. Jadi pokoknya pilih salah satu kan nanti dari 7, Mm-mm, terus bikin pertanyaannya, mm-mm. bikin Bahkan bahkan mungkin hipotesisnya baru ini. Ya, ya. ya pertanyaan hipotesis. Tapi sebelumnya kayak kamu harus mensimulasikan dirimu bahwa kamu akan menjual sebuah produk. Masih mengasihkan. Dirimu menjual produk dengan beberapa data ini. Tapi ini kan udah dikasih tahu nih. Tapi saranku sih kalau kamu ingin buat sendiri juga boleh. Contoh ini ya. Ini juga ada nih. Kalau di produk yang kasus penerbangan, aplikasi penilaian resiko wisata luar angkasa. Calon wisata luar angkasa. Ini kan kamu tahu sendiri Virgin perusahaan apa yang namanya Virgin apa itu kan eh yang udah nyoba Katy Perry kan. Nyoba ke luar angkasa dengan roket, nyoba ke luar angkasa dengan roket, terus bisa balik lagi. Nah, itu contoh produknya kan. Nah, ini pas banget produknya di situ. Habis itu kalau udah ide produknya apa, tantang intinya kalau kamu seorang data analis kan mikirnya adalah produknya udah jadi ya, gitu aja.
produknya udah Hmm. jadi. Kemudian pasarnya kamu nentuin pasarnya siapa, bebas saja. Kemudian targetnya siapa juga bebas. Habis itu buat pertanyaannya dan hipotesisnya. Contohnya kalau biasanya ini kalau penerbangan luar angkasa, kalau ini datanya berdasarkan anu ya, perusahaan mana aja ada yang ada eh, peluncuran roketnya yang membuat wisata peluncurannya aja. Jadi dia memberikan pertanyaannya adalah apa saja yang mempengaruhi sukses sebuah startup. Aneh. Dari Peluncuran pesawat roket ruang jadi angkasa startup. dianggap begini berhasil untuk perusahaan swasta dibanding perusahaan publik. Oh, jadi sebenarnya kalau menurutku pertanyaannya adalah, ini itu harus diganti sih. Bagaimana eh, masyarakat itu yakin bahwa wisata luar angkasa ini aman? Atau enggak, itu lebih ke hipotesis, lebih menuju ke hipotesis lebih dalam sih. Harusnya pertanyaan ini menurutku, hipotesisnya bahkan bisa lebih dari satu. Contoh pertanyaannya adalah gini, bagaimana untuk menarik masyarakat agar tertarik wisata luar angkasa? Nah, hipotesisnya adalah contohnya bahwa wisata angkasa itu aman. Contoh, hipotesisnya aman. Tingkat fatality-nya sangat rendah. Itu hipotesis juga. Dia buat pernyataan sendiri. Klaim, intinya dia buat klaim sendiri. Terus ada dicampur klaim ini. Oh, ternyata kalau eh, misalnya klaimnya adalah, ternyata kalau naik wisata ini di pagi hari itu lebih aman. Contoh gitu. Karena mungkin udah ada data tingkat kecelakaannya. Dari 1.000 penerbangan, kecelakaannya cuma satu atau dua. Gitu juga bisa. Jadi pertanyaannya sebenarnya bisa, hipotesis bisa banyak banget. Nggak hanya satu. Ini cuma satu. Kadang kalau pertanyaannya lebih lebih sedikit umum, itu malah kadang hipotesisnya bisa banyak banget. Itu namanya ini matriksnya sih. Biasanya perusahaan punya matriks tersendiri, atau namanya ya matriks, matriks punya matriks sendiri yang harus dibuktikan. Atau enggak namanya KPI ya, tahu KPI kan? Key KPI? Performance Key Performance Indicator. Kalau di perusahaan Oh, gitu. Jadi perusahaan ini bukan untuk bukan untuk investor pitching. Kali ini konsepnya investor pitching. Kalau di data analis di perusahaan biasanya ada KPI-nya. Misalnya KPI-nya perusahaan IndiHome gitu contohnya, penggunaan internet mereka tiap tahun mengalami penaikan 10%. Nah, itu namanya KPI. Dihitung per bulan bisa, harian, mingguan, per tahun juga bisa. Itu KPI. Nah, itu biasanya data analis ngurusin itu nih. Apakah benar datanya? Apakah membuktikan? Nah, itu salah satunya. KPI. Bahkan KPI bisa digunakan nggak hanya di perusahaan, tapi di organisasi juga ada. Misalnya OSIS gini, KPI-nya adalah tahun ini bisa menjalankan 5 program kerja, atau enggak bulan ini bisa menyelesaikan satu program kerja, itu KPI juga. Jadi semuanya harus ada indikatornya apa nih keberhasilan dari setiap perusahaan atau organisasi ini nih dalam periode tertentu, dan harus bisa dibuktikan gitu. Salah satu ya itu oh. KPI naik lagi, nanti ada lagi gitu atasnya, tapi biasanya KPI orang-orang. Oke, ini kan banyak teori kan daripada praktek. Ini topik memecahkan kasus analitik. Ya, ini setelah meneliti data atau menyelesaikan kasus analitis, Anda perlu menggunakan informasi yang diperlukan untuk membenarkan hipotesis Anda kepada investor. Intinya, ya membenarkan. Mau nggak mau sebenarnya harus membenarkan hipotesis, harus punya hipotesis positif. Sebelumnya kan udah bilang hipotesis bisa negatif, dibuktikan negatif. Tapi karena kita benar-benar merayu, mau nggak mau kan harus memanipulasi ya. Memanipulasi audiens kita biar tertarik. Makanya menggunakan hipotesis positif. Sebenarnya di bidang marketing, eh, kalau kamu masuk di marketing, kamu bakal menyadari bahwa marketing itu adalah teknik membohongi masyarakat tanpa benar-benar melakukan pembohongan.
Kayak Le Mineral sama Aqua lah. Le Mineral bilang botol kita nggak ada apa namanya zat apa yang di botol Aqua. Yang Le Mineral anti apa gitu. Nah, tapi kan sebenarnya juga nggak bagus juga botolnya Le Mineral karena kan itu kan botol galon kan juga pada akhirnya juga nggak baik juga. Sebenarnya kayak marketing intinya kayak gitu. Biar orang tertarik. Kalau dibuka semua informasinya, orang bakal nggak jadi tertarik. Contohnya sikat gigi lah, odol gitu, Pepsodent. Kan fluoride kalau kamu tahu sendiri yang bikin gigi bagus itu fluoride. Makanya dia jargonin, ayo pakai odol pasta gigi saya karena pasta gigi saya mengandung fluoride yang lebih tinggi gitu. Oke, secara fakta emang fluoride bikin gigi tinggi, ya bagus. Tapi kalau dibuka penelitian selanjutnya, sebenarnya fluoride itu berbahaya juga. Itu tuh ada kalau kamu lihat fluoride. Makanya ada orang yang nyari pasta gigi non fluoride karena takut juga karena penggunaan fluoride bakal mempengaruhi kesehatan. Walaupun ada standarnya juga fluoride ternyata boleh digunakan dengan dosis tertentu. Kalau berlebihan bakal merusak fungsi tubuh bagian tertentu. Nah itu tuh kalau di marketing kayak gitu. Makanya di investor juga gitu nih pitching. Pitching mau nggak mau jangan memberikan semua kebenaran yang nggak mereka perlukan, tapi berikan sesuatu hal yang mereka mau. Yang mereka mau sehingga mereka mau ke invest ke kita. Ya gini nih kayak rayu anak orang lah. Kayak modus-modus loh booming. Bahkan kalau scamming juga boleh sampai scamming, tapi jangan dibobi-bobi, dirayu-rayu kan, tarik ulur gitu. Padahal kalau kenyataan kalau kita jadi diri sendiri mungkin mereka juga nggak tertarik. Tapi kita menjadi orang versi yang sangat bagus di mata mereka. Ya seperti itu. Sebenarnya konsep ini nggak beda dengan konsep mencari pasangan. Ya, ini dibalik diulangi lagi tahapan saya adalah tentukan idenya, pasar produk atau target audience. Jadi tujuannya banyak. Merumuskan hipotesis untuk mendukung ide yang dijanjikan, ya, untuk merayu investor yang manis-manis itu. Hapus data yang nggak diperlukan, dan uji hipotesisnya secara statistik, tabel, pivot, dan lomboin data yang telah dibersihkan. Nah, ini kalau ini tulisan banyak sih, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ada papan mental nama Kanban. Ini tool saja sih. Jadi, kalau papan mental kayak ini mind map, tapi sebenarnya bukan mind map ya. Kalau mind map kan harusnya ada banyak sisi, tapi ini cuma satu doang dan disebut mind map juga. Jadi ini lebih lebih bukan memvisualisasikan sih. Ya, begitulah. Biar memudahkan aja kita berpikir. Kayak ID produk A, B, C, D sampai F. Kemudian tulis semua eh, potensinya apa aja. Bisa dijabarin juga. Contoh nih kalau ini aplikasi seluler. Kemudian ada dua proyek aplikasi kebugaran, permainan edukasi anak-anak. Kemudian pertanyaan adalah seberapa populerkah aplikasi kebugaran dan selanjutnya. Jadi ini mah lebih ke bisa kita dapat helikopter view. Jadi kayak helikopter kita bisa atau kan drone view bisa lihat ke bawah secara keseluruhan. Jadi kita bisa memetakan mana potensi aplikasi yang bisa kita jual dan mana pertanyaannya bisa jual. Karena kadang biar kita tidak bias adalah kita membandingkan dengan yang lain. Makanya helikopter view atau mind map ini lebih untung karena kita bisa ngeliat nih benar-benar oh yang masuk akal untuk dilakukan yang mana. Ini semua informasi dalam satu kertas. Gitu. Ini contohnya aja. Mind map atau kawan Kanban, Kanban. Nah ini bisa buka sendiri. Kanban kayak apa ya? Nih Kanban. Ini oh Kanban adalah aplikasinya sih. Kalau di sini dia bahkan ini ada kerangka. Kalau Kanban lebih ke nge-track proyeknya sih. Jadi apa yang harus kita lakuin, kemudian proyek yang sudah berlanjut, kemudian udah selesai atau enggak sebenarnya sekarang kamu tuh enggak harusnya pakai Trello atau Kanban. Pakai Notion, kamu kalau lihat sendiri di Notion pasti kalau kerja bareng gitu di Notion kayak gitu, ada lebih menarik Notion malahan. Kamu bisa buat dashboard kamu sendiri. Jadi
proyeknya apa aja, kemudian yang in progress siapa, kemudian ya kalau in progress, kemudian ini PIC-nya siapa yang bertugas jadi ketuanya siapa yang ngurusin bagian ini siapa, apakah udah selesai, tanggal berapa udah selesai, itu tuh nanti di track. Biasanya perusahaan sekarang pakai Notion. Nanti kalau kuliah mungkin kamu juga pakai Notion juga bisa. Kalau yang ngerjain tugas bareng sama temen, buat dashboard, template-nya kita cari aja, gampang banget. Terus dilihat apa yang harus kita dilakuin satu grup itu, kemudian tanggalnya berapa, siapa yang ngerjain, progresnya ini sampai mana, udah selesai atau belum. Nah itu pakai Notion juga bisa. Ini itu aja sih. Jadi ini Kanban atau Trello kayaknya nggak usah kita bahas. Karena ini nggak disuruh buka Algonova, aku juga bingung ngapain. Kita buka advertise, kita buka. Oh yang bawah. Oh ini dua hal tadi. Apa bedanya papan mental atau mind map sama papan Kanban? Kalau mind map itu untuk nentuin produknya apa, merumuskan hipotesis. Tapi kalau yang di Kanban itu lebih ke setelah hipotesis. Lebih ke proses yang data analis tadi. Dari yang ekstraksi, kemudian pembersihan, sama membuat riset tadi. Jadi ada dua hal di sini. Papan mental Kanban buat kerangka berpikirnya dulu, yang papan Kanban atau Trello tadi atau Notion menurutku mending pakai Notion bisa untuk step selanjutnya, proses analisisnya tadi. Terus apa lagi ya? Nah intinya itu sih Kanban sama Trello. Ya baru nih platform Algonova. Bahkan nggak ada yang spesifik. Ini apa? Ya yang tadi. Oke. Sebelum ke Algonova ada yang tanya dulu yang tadi. Ya kan? Kebanyakan aku cuap doang kan hari ini. Nah, aneh sih. Yang nomor satu doang cuma yang PPT doang. Emang 10 menit. Tapi ini malah jadi selesai cepat loh. Hmm. Saya, Bu, oh, sangat itu. udah pernah nyoba pakai Raspi belum? Pakai apa? Raspberry Pi. Belum. Arduino udah. Arduino udah, tapi yang Uno, bukan yang Oh Raspberry Pi. iya. Beli yang asli tuh bajakan tuh. Nggak tahu ya. Berapa harga? Nah, nggak tahu. Dikasih bapakku. Oh, iya sih kan. Tapi keren sih papamu bisa ngasih anaknya kayak gitu. Kayak tahu gitu anaknya suka teknologi. Soalnya emang dari SD udah belajar. Oh, udah ikut juga. Iya, Ada eskulnya, bro. aku pilih ini aja deh yang film deh. Film seru nih kayaknya. Nih, oke. Ya gitu boleh. Jadi kalau kamu buka di code, coba lihat code-nya dulu. Yang Kayaknya mati ini gimana? Nah, dah. Bentar. yang di Kaggle. Lihat code-nya ini. Kalau kamu buka code-nya ini, kamu bisa ngelihat manusia-manusia lain melakukan analisis data dan menggunakan machine learning. Jadi bisa kamu contek, bisa kamu explore juga. Oh, ini ada orang berpikirnya sampai sini ya, gitu. Ini kebanyakan orang yang latihan sih kayak ini. Jadi bisa nyari ide mungkin gini sih, karena kamu belum profesional untuk jadi data analis, baca-baca aja kode-kode orang nih. Orang-orang lagi jawab apa sih gitu. Nah itu jadi kayak reverse engineer aja juga boleh. Menurutku Ini pakai belajar apa nih? Aneh banget ya Essence Builder. histogram itu. Tiba-tiba Blogspot. bikin gini. Iya, Blogspot ini. Jadi ini kalau ini contohnya adalah dia nyari outlier. Yang di tengah ini median, ya ini kuartil 1, kuartil 3, kemudian rata-ratanya ada di tengah ini paling. Kemudian yang di titik-titik atas ini outliernya. Jadi data Hmm, yang
tidak sesuai dengan rata-ratanya. Itu sering banget digunain nih Blogspot. Gua tahu bahwa datanya ini distribusinya kemana ya? Ada outlier-nya atau enggak ya? Itu nanti ya SMA ada ya? Ingatku nggak ada. Kuliah. Nggak ada. Lalu kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 ada. Sampai ada kayaknya juga. Tapi ini sayangnya kita nggak pernah dijelasin buat apa. Aku dulu sih nggak ingat ya. Ini buat apa sih? Cuma dibuat ngitung doang. Nggak guna. Nah, ini rating histogram dibuat histogram. Nah ini dia ini kalau ini rilis buyer per tahun berapa jumlah? Kalau ini korelasi. Jadi semakin sama year ini satu berarti kan sama kolom yang kiri sama yang bawah. Yang atasnya tabelnya yang bawah visualisasinya. Satu-satu ini karena dia dibandingin dengan dirinya sendiri runtime sama runtime. Ini semakin gede adalah warnanya semakin hijau. Contoh yang hijau adalah 0,4. Jadi revenue ini sama jumlah vote ternyata berkorelasi. Rating dan metascore berkorelasi. Nah itu asiknya itu. Jujur Ini masih nggak ngerti. mending main gini aja. Yang ini menurutku karena kita belajarnya ini baru di menggunakan grup. Bisa bentar, nggak ngertinya apa dulu nih? Yang bagian pertama membuat hipotesis pertanyaan Kalau atau itunya sih saat, ngerti-ngerti aja ya. oke, Tinggal tinggal ini aja kan apa ya gitulah dari data yap. apa yang mau dijawab gitu kan. Hmm. Ini tadi aku malah udah ngitung yang negara-negara berkembang. Tapi contohnya ini, ya kalau Isnul ini sih tahu ya. Ini coba aku liatin punya aku dulu deh. Tadi ngapain aku ya? Ada. Kepencet Nah ini kerangka geser cara tadi. kerja sih. Drop. Oke, aku share script. Ini. Nah, Sort dot mean sort value sending false. oke, udah kelihatan? Ya, Nah, wow. jadi kalau aku stepnya gini, berarti kan kamu bingungnya adalah di data analisisnya. Kalau pertanyaan udah ada, hipotesis udah ada, berarti udah keren. Terus aku ambil yang data negara berkembang yang bagian nomor 2 atau 3 aku lupa. Terus intinya aku baca CSV-nya, kemudian aku lihat head-nya, oke, nggak ada yang intinya head-nya aku lihat aja. Karena pertanyaannya tadi PDB sama literasi kan, berarti kan ambilnya dua ini, PDB dan literasi. Kemudian kalau kamu lihat, kenapa harus aku head? Ini dia pakai koma nih, Mm-mm. ya kan? Harusnya kan harus titik ya, kalau di Python. Nah, ternyata aku harus ngerubah nih. Aku tambahin desimal koma, biar nanti dia ngerubah. Jadi benar-benar biasanya head dulu dilihat. Nah, habis itu jadi titik kan. Nah, titik-titik berarti datanya udah siap untuk digituin. Terus aku lihat juga salah satu di sini country-nya. Aku lihat ternyata dia itu spasinya lihat ada spasi berlebihan setelah tanda petik. Jadi mau nggak mau ini harus ini bagian dari bukan belum ekstraksi sih, malah aku bersihin dulu daripada ekstraksi. Aku balik dulu. Karena Afganistannya contoh ini saat aku ambil aja Afganistan aja dia titik ada spasi di antara ini. Jadi nanti malah biar rapat kita berapatin. Terus aku juga ngecek di kolom juga ya nggak sih? Nah dengan DF kolom. Sebenarnya kalau kolom gini doang ngelis kolomnya nih. Kolomnya apa aja? Kamu bisa lihat tulisan kolomnya ini udah benar belum sih gitu. Antara petiknya udah pas atau belum. Jadi
sebelum diolah emang kamu harus lihat formatnya semuanya. Formatnya ini masuk akal dilihat diproses atau enggak. Kalau enggak masuk akal, segera diproses, ganti stringnya, ganti titiknya. Contohnya kalau ternyata di CSV tadi tinggal ganti pakai desimal koma ini biar jadi titik, untungnya enak. Tapi kalau bisa, bahkan kamu bisa membuat kolomnya sendiri dengan diganti juga bisa. Itu juga bisa. Kemudian ini buat karena di kolom nggak ada yang tanda petik, nggak ada spasi antara tanda petik sama kayak Afghanistan ini. Sebenarnya tadi aku coba aja, nggak ada pakai str strip. Jadi biar petiknya itu mepet sama tulisan. Nah, tadi kan Hmm. adanya di country sama region, sebenarnya ada di country sama region. Nah, itu pakai str strip. Jadi biar masuk aja gitu. Oh, ya, ya. Terus Oke. contohnya df country, country gede kecil tuh. Country, ya Anton. Aku ambil yang satu aja. Nah, Afganistannya kalau kamu lihat nggak ada petiknya, bagus. Pakai str strip. Harus lihat. Kemudian dilihat lagi, buat lihat lagi. Jadi tadi prosesnya ini dilihat-lihat terus. Apakah udah bagus? Udah bagus. Kemudian setelah itu kita lihat kosong atau enggak. Pakai .info. Ternyata karena kita tadi ekstraknya ada dua, yaitu PDB dan literasi, itu kosong semua. Dua-duanya kosong. Ya kan? 226. Karena kan isinya kalau dilihat ada 227 entries dan range-nya 200 sampai 226. Oh iya bener. Berarti ini literasi kayaknya ada yang kosong ya. Mm-mm. Literasi ada kosong. Habis itu aku Vilna aja deh. Langsung aku isi Vilna pakai mediannya. Oh, isi mediannya. Oke. Yang GDP aku nggak tahu ini kenapa aku isi juga. Tapi ini pakai median. Habis itu kalau udah aku cari korelasi. Korelasi sebenarnya kamu googling aja metode korelasi apa aja atau enggak sama juga pakai biasanya korelasi core sebenarnya. Metodenya bebas. Kemudian ya udah ini langsung divisualisasiin ya. 0,67 itu gede, lumayan gede sih. Soalnya korelasi kalau nah 0, intinya 0 sampai 1 mendekati 1 lebih gede. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini kan garisnya ke kanan atas. Berarti Mm-mm. korelasinya positif. Kalau garisnya kiri Di bawah. ke kiri Kiri atas. ini gimana caranya? Ke sini berarti korelasinya negatif. Korelasi negatif berarti tidak ada hubungannya. Hmm. Kalau semakin naik ke atas, kalau semakin dia bener-bener gini nih, ini tuh 1. Kalau agak landai, benar. Kayak landai ini nih, nah itu tuh kurang dari 1. Ininya yang diagonal ke Hmm. diagonal itu 1. Nah ini makanya visualisasi langsung dilihat, oh korelasinya bagus nih. Kalau nggak ada korelasi, datar gini, set, gitu nggak ada. Jadi titik-titiknya nggak ada ngaruh, itu nggak ada korelasi. Gitu. Itu tuh cara satu korelasi atau enggak bandingin rata-ratanya dan sebagainya. Simpel aja sih. Gitu. Udah Ya, gitu aja. ya gitu aja. Yang penting kan Oh, jawab. Karena ekstraksi pertanyaanku adalah, pertanyaan yang aku tiru tadi, PDB ngaruh nggak sama literasi atau buta huruf? Oh ya udah aku ekstraksinya dua dua kolom doang. Dua kolom aku ekstraksi. oh, Habis itu aku menggunakan beberapa metode statistik. Contohnya ini korelasi pakai core. Nah, kamu googling aja korelasi nanti pilihannya banyak. Atau enggak, ini salah satunya garis. Tadi yang kamu lihat di Kaggle tadi ada yang tulisan tuh. Itu tuh juga korelasi. Kalau yang Kaggle tadi itu korelasinya langsung angka. Kayak yang tadi yang aku katanya ada angka doang terus di plot garis kan. Karena itu udah dua variabel. Tapi yang di Kaggle tadi itu tuh bener-bener kamu misalnya nggak punya hipotesis, terus kamu nggak tahu hipotesismu apa,
Kamu lihat antar kolom korelasinya apa. Jadi semua kolom itu diplotin satu-satu. Kolom A sama kolom B, kolom A sama kolom C diplotin. Kalau korelasinya bagus, bisa tuh diambil antara dua hal itu. Baru deh nanti kalau korelasinya udah bagus, kamu bisa plot dan kamu bisa membuat pertanyaan sama hipotesis. Jadi ini ditarik mundur, reverse engineer gitu. Ya, oke. Intinya kalau korelasi atau enggak, tadi kalau di histogram nyari aja rata-ratanya aja. Oh, ternyata simpelnya ada bandingin rata-rata boleh. Rata-rata negara maju atau negara berkembang atau enggak tadi kalau IMDb kolomnya apa aja sih coba lihat. Ya kita eh, milih kolom ya, tapi nanti bisa bebas. Coba data cardnya. Title, genre, description, director, actors, year, runtime, rating, votes, revenue, Loadingnya metascore. loadingnya lama ya. Hah? Belum nih? Loading layarnya lama. Enggak emang lama. Atau enggak itu. Hmm, nah, aku lihat dari sini deh. Coba ulang. Ada berapa tuh? 24 24, apanya? kolom. Ini lebih banyak kolom lebih enak dieksplor kalau mau semua, tapi pilih aja. Oh, 12. Ada judul, genre, sutradara, aktor, tahun pembuatan, durasi, pendapatan, peningkatan, dan peringkat situs Metacritic. 11 ya? Hmm. Hmm. Ini kalau kamu bisa nyontek aja pakai nomor 6, pertanyaan atau hipotesisnya sendiri. Nah, contoh kalau pakai hipotesisnya nomor 6, berarti kolom yang digunakan, ya, ini, bentar, aku searching ya. Kelihatan nggak? Eh, ya, Nah, apa contoh kalau saja? nomor 6 ini kan, Faktor, IMDb kamu tadi, terus hipotesisnya adalah membuat kombinasi atau udara tertentu meningkatkan rating perfilman. Nah, berarti yang digunain kolomnya adalah ini kan, kolom sutradara sama sutradara, peringkat aktor, Matrix. hmm, Ya, aktor, itu nanti dicari sutradara, korelasinya. Metacritic Cuma ambil ya. dua kolom itu aja, sutradaranya siapa, kemudian korelasinya sama matriksnya masuk akal nggak? Enggak. Hmm, Tapi ini karena aktor sutradara berarti ada tiga nih. Sutradara, aktor, sama peringkat situs matriks. Ini aku juga bingung caranya. Misalnya kalau sutradaranya siapa namanya, aktornya siapa namanya. Itu gimana ya cara jadi dua orang ini, sutradara aktor, biar jadi matriks yang baru. Mungkin bisa bentar, aku mikir caranya gimana ya? Caranya adalah kolomnya tiga variabel. Jadi ada kolom namanya kolomnya ada 3D gitu kalau kamu cari di Google. Terus variabelnya 3 X, Y, Z. Dia sutradara aktor sama peringkat situs. Terus peringkat situs. Jadi ini kalau ini diambil tiga sutradara, aktor sama peringkat situs dikorelasiin aja. Apakah benar ini masuk akal? Atau enggak satu-satu sutradara sama peringkat situs, aktor sama peringkat situs. Situs dilihat korelasinya berapa. Ternyata kalau positif, ternyata sutradara tertentu peringkatnya juga naik, aktor tertentu juga peringkat naik. Sebenarnya nggak harus digabung sutradara sama aktor, tapi satu-satu aja, sutradara sama peringkat, aktor sama peringkat. Mau dikorelasi boleh, ya menurutku simpelnya dikorelasi aja. itu ya. Sebenarnya ya, walaupun misalnya kombinasi ya,
Karena kamu ngekombinasi aktor sutradara kayak gini berarti mau nggak mau atau nggak ekstrak fitur. Jadi kamu buat eh, di group by, boleh juga di group by, At- atau enggak kamu membuat fitur baru, kolom baru, kamu gabungin setiap aktor dan sutradaranya. Ini aktor sutradara jadi gabung satu gitu. Kan beda kolom tuh. Diambil diambil dua-duanya, digabung dari satu kolom, ya kan? Terus ada kolom rating. Jadi kan kolomnya yang jadi ada kolom baru aktor sutradara. Jadi misalnya aktor sutradaranya Hanung Bramantyo, aktornya Reza Adrian. Jadi satu kolom itu, satu baris itu ada dua nama itu. Dan kolomnya baru tuh. Itu ini Hmm. pakai ekstrak data nih. Jadi nanti kamu pakai menggunakan fungsi itu buat fungsi baru buat gabungin kolom aktor sama kolom saudara jadi satu. Habis itu udah dapat kolom baru. Kemudian kolom baru tersebut cari korelasinya sama ratingnya. Itu simpelnya. Pakai ko dot .orr tadi. Nah, tadi explore aja di Google atau manapun. Gitu. Intinya tiga itu atau enggak satu-satu sutradara sama Matrix, aktor sama Matrix. Tapi kayaknya ini karena tulisannya disuruh kombinasi, digabung deh. Hmm. Nah itu. Jadi ini setidaknya memainkan tidak hanya membersihin, tapi juga ada fitur engineer. Jadi gabungin dua kolom jadi satu. Gabungnya cuma ambil nama setiap kolomnya digabung jadi kolom baru. Itu simpelnya. Oke. Hmm. Apa yang bingung hari ini? Eh, nggak tahu ya. Saya udah Oke. ngerti sih. Udah ngerti berarti ya. Berarti Tinggal bagus. proses datanya aja nanti gimana. Mungkin belum kebayang karena belum dipraktekin. Biasanya gitu. Iya. Oke. Kita bikin dulu filenya. Oke. Karena ini 12:10, ada yang tanya dulu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau butuh bantuan nanti WA aja. Tapi kayaknya kamu jarang minta bantuan. Jadi sih, aku yakin kamu bersenang-senang Tiba-tiba udah sendiri. jadi. Tiba-tiba udah jadi bersenang-senang sendiri. Sebenarnya Ini berpusing-pusing nanti sendiri. ada presentasi nggak? Oh ya, kayaknya hari ini. Selanjutnya mungkin ya. Kita lihat. Kayaknya seingatku ada. Pitching Seingatku presentasi. Oh ada iya. pitching gitu. Tapi ini Pitching checklist aja presentasi deh. kepada investor. Wow. Oke. Oke. Kalau dia ada yang tanyain, terima kasih telah hadir. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat bersenang-senang. Bye-bye. Selamat sore. Siap. Thank you, Kak. Oke.